Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, hari ini Rabu 15 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Tsaniyah 1436 Hijriah. Kita akan mengikuti acara pengajian umum yang diselenggarakan Lembaga Studi Islam dan Pengembangan Kepribadian LSIPK Unisba. Untuk mengawali acara pengajian umum hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang terhormat, selanjutnya sambutan Bapak Dr. Bistan. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Taufik S. Musolihin MSS PPHT KLH, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Yang saya hormati guru saya Ustaz Farid, sungguh tidak Unisba dan majelis pengajian Al-Azhar yang saya hormati. Hari ini kita kembali bertemu dalam rangka pengajian bulanan yang utamanya adalah silaturahim dan pelabuhan. Saya tidak pandang hari ini tapi kalau tadi kita bacakan inna akramakum indallahi sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Hari ini marilah kita bersama-sama usaha untuk menjadi pembawa dari penakwa. Saya tadi mungkin setengah 10 mohon izin untuk mendengarkan makanya ada saya lainnya. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan manfaat yang besar dari apa yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Terima kasih, saya kira itu saja sama dari saya. Mudah-mudahan Allah membimbing kita apa yang kita lakukan sampai dalam bimbingan serta lindungannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wala haula wala quwwata illa billah. Wa huwa arsala ilan nasi 'abdan bitanjirihim ila sabili. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Profesor Farid, yang terhormat Bapak Rektor, seluruh pimpinan Unisba, ibu-ibu dan bapak-bapak, alhamdulillah kita bersyukur pada pagi hari ini kita dapat silaturahim sekaligus Bapak Pemimpin. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Minta, juga Pak Rektor yang selalu mendukung acara ini walaupun kesibukan beliau luar biasa. Terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan kita ini menjadi ibadah, menjadi amal soleh insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan menyimak nanti dari
Pamita, yaitu temanya menyikapi keberagaman aliran dalam Islam. Jadi kita memang berhadapan dengan keberagaman ini. Kalau saya di bidang hukum, keberagaman aliran itu kadang-kadang sangat terlihat dan bermanfaat. Islam itu menjadi dapat menjawab sesuai dengan konteks uang dan waktu. Kalau dalam Islam, ya, dalam hukum Islam, umpamanya kan lahir dari pemikiran-pemikir besar itu Mazhab Syafi'i, Maliki, gitu, Hanafi, Hambali yang terkenal itu. Jadi kelihatan Islam itu jadi sesuai dengan konteks ruang dan waktu. Bahkan kalau dia lihat pemikir besar Imam Syafi'i itu begitu hati-hati. Pernah di suatu ketika dia berkata, "Idza shahha khabarun yukhalifu madhhabi fattabi'uhu wa'lamu annahu madhhabi." Begitu pemikir besar, pencipta dari hukum, ya, Imam Syafi'i. Apabila suatu hadis sah dari Nabi, kata Imam Syafi'i, fattabi'uhu, ikuti hadis tersebut. Wa'lamu annahu madhhabi, dan ketahuilah itulah madhhab saya. Itu pemikir besar itu. Bahkan Imam Syafi'i, dia walaupun pemikir besar itu tidak malu gitu. Hasil penelitian yang sebelumnya, kemudian dia meneliti kembali, mendapatlah hasil yang baru, sehingga yang lama jadi begitu pemikir besar. Ya. Awalnya begitu. Imam Malik yang melahirkan aliran pemikiran mazhab Maliki, dia seorang ulama besar, ditanya 40 masalah. Tanpa malu, tanpa gengsi, dia hanya menjawab 4. Bayangkan hanya berapa dia belum bisa. Apa dia jawab? Ya mungkin mereka sangat hati-hati, khawatir nanti umat Islam ke belakang akan menyimpang dari ajaran ini yang sebenarnya. Tapi tentu bukan masalah baru, mungkin masalah pemikiran itu. Tentu ada hal yang tidak dibenarkan. Seperti dulu zaman Nabi sendiri kan sudah ada seseorang yang mengaku menjadi Nabi, Musailamah al-Kadzdzab, tentu juga dibenarkan. Baiklah ibu sekalian, kita akan menyimak seluruhnya waktu 1 jam dan 3/4 jam akan disampaikan dulu dari ceramah. Mungkin yang 15 menit kita akan mencoba akan diskusi. Kami persilakan kepada Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Rektor, saya hormati Bapak Direktur, dan moderator dan Bapak-bapak serta ibu-ibu dosen, para hadirin undangan yang hadirnya berbahagia. Pada pagi ini kita akan mencoba untuk mengkaji kembali atau barangkali menyegarkan bagaimana menyikapi tadi disebut aliran, pemikiran, perbedaan-perbedaan. Salah satu ayat yang bisa menjadi rujukan dalam kaitan dengan perbedaan itu adalah Al-Hujurat 13 yang kami dibaca. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Dalam ayat ini yang diperjuangkan adalah perbedaan tentang jenis kelamin pria wanita. Yang kedua perbedaan syu'uban, bangsa, dan qabaila, kabilah. Jadi kayaknya partai nggak masuk ayat. Tapi kira-kira perbedaan esensinya. Quran menyatakan perbedaan itu adalah sunatullah. Sudah dari sononya kita ini nggak sama. Kemudian tapi maksudnya adalah lita'arufu, untuk
membangun sebuah saling kenal mengenal, saling berkomunikasi. Bukan hanya sekadar kenal, tapi ada komunikasi. Tapi kurang menjelaskan. Banyak kabilah, yang wanita, banyak berbangsa-bangsa, bersuku bangsa, biasanya aliran-aliran. Allah menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia tetap yang paling takwa. Artinya baik pria, wanita, suku manapun, kabilah manapun, partai manapun, ormas manapun begitu, tetap yang paling takwa atau yang paling takwa. Ini saya kira harus menjadi landasan ketika kita menyikapi adanya perbedaan itu. Dulu sering di kita bukan didramatis barangkali, yang memang mungkin kenyataannya pada waktu itu perbedaan itu selalu dianggap perbedaan hal-hal yang menyentuh fikih. Mungkin di masyarakat tertentu masih terasa itu perbedaan soal furu, soal fikih lah. Fikih itu cara-cara ibadah gitu. Kalau saya bikin pola ormas itu versi saya itu umpamanya saja ya, kalau dengan versi dengan ada imbangan itu. Tapi sebetulnya kalau kita membaca sejarah, yang paling memberikan dampak kepada rusaknya persaudaraan itu bukan perbedaan fikih, tapi juga justru perbedaan ketika seseorang itu memilih pimpinan politik. Nah, kita baca sejarah 632 Rasulullah SAW wafat. Kemudian Abu Bakar tampil, peristiwa Saqifah, menjadi khalifah pada waktu itu dengan sebuah proses yang menurut Quran kita luar biasa. Soleh masing-masing menunjuk yang lain. Gak ada yang Abu Bakar sendiri gak pernah pakai sepatu gitu untuk wastaranya gitu, apalagi suaminya. Umar juga begitu ringan, dia lebih baik meninggikan begitu, luar biasa. Malah yang Abu Bakar maksudnya, kalau yang menunjuk banyak. Terpilihlah Abu Bakar sendiri. Ternyata tidak semua sepaham, ada juga yang tidak sepaham dari kelompok Ansar, tapi Abu Bakar bisa membuktikan dia adalah pemimpin yang memang pas dipilih. Ketika Umar pilih, hampir tidak ada gejolak secara, karena yang tampil adalah Umar dan orang tahu siapa Umar. 4 sifat yang ada pada Nabi itu untuk ukuran bukan Nabi adalah pada Umar itu. Yang pintar, cerdas, jujur, kemudian komunikasi baik, idenya beliau banyak. Utsman. Nah, ketika 7 tahun Utsman memegang pimpinan, pada waktu itu mulai, karena Utsman sudah 80 tahun lebih. Karena beliau itu sudah usia lanjut, otomatis beliau harus berusaha mencari lingkungan yang kira-kira mendukung beliau. Loyalitas tinggi, 80 tahun. Saya 70 tahun sudah banyak lupa ya. Tapi kalau nama istri masih ingat terus karena satu. Jadi Utsman pada itu menerima, maka ditempatkanlah Syekh lainnya itu orang-orang beliau. Salah satu di antara saya yang menjadi masalah itu Marwan. Marwan ini memang bukan kader Muhajirin yang sempat bertuah darah di Badar, Uhud, Khandaq. Bahkan dia di pihak lawan pada waktu itu yang berhadapan dengan Ali bin Abi Thalib dan lain-lain itu. Marwan. Nah, rupanya di kebijakan begitu bercatatan sejarahnya, Allah yang Maha tahu. Kebijakan itu yang tidak terkontrol dan sepanjang yang namanya sudah sembuh itu. Nah, terjadilah sebuah peristiwa yang awal daripada fitnah itu, terbunuhnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan terbunuh dan pembunuhnya tidak bisa dibuktikan. Menurut para sahabat pada waktu itu, terutama orang-orang yang dekat dengan Utsman, mestinya Ali tahu ini siapa pembunuhnya, tapi Ali tidak bisa membuktikan, tidak bisa mengumumkan. Allah tidak bisa mengumumkan, apa beliau tidak tahu, atau demi kemaslahatan supaya jangan melanjutkan dendam.
Tapi ternyata menurut sejarah akibat dari itu Gubernur Syam tak bisa patuh pada Ali. Gubernur Syam itu kebetulan Muawiyah, putranya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu bermusuhan dengan Nabi agak lama, dalam waktu kecil sama-sama apa, kalau kita bandingkan satu generasi lah di Mekah. Tapi setelah Nabi menjadi populer, jadi Nabi, jadi Rasul, dia berseberangan. Pada waktu Hijrah dia menentang, pada waktu Badar Sufyan berhadapan, waktu Uhud berhadapan, waktu Khandaq masih berhadapan, bermusuhan. Ketika proklamasi kota Mekah, kemudian Abu Sufyan Islam, masuk Islam. Itu yang sampai sekarang menjadi debatable. Kata Sunni masuk Islam, kata Syiah enggak, Abu Sufyan itu kafir terus. Biar ini bukan urusan kita itu, nggak masuk rukun Islam, nggak masuk rukun iman. Jadi nggak usah bertengkar soal Abu Sufyan kan. Cuma kita diperintahkan untuk husnuzon, orang kalau sudah bercerita bahasa masuk Islam itu sudah urusannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu terjadilah konflik antara Gubernur Syam. Gubernur Syam itu bukan Bandung, ya Syria kalau sekarang itu yang ramai juga sekarang yang lagi bertengkar itu. Gubernur Syam. Gubernur Syam ini Muawiyah itu seorang politisi yang luar biasa, yang punya kemampuan ini luar biasa, didukung oleh massa, punya kemampuan pidato pintar. Ini terbukti ya, setelah dia jadi gubernur, Islam itu Arabisasi Timur Tengah itu Muawiyah sejarah berhasil semua. Negara-negara yang tidak Arab bebas Arab, jadi Timur Tengah itu jadi identik dengan Arab. Jasa angkatan laut menyebar dakwah kemana itu Muawiyah jasanya. Nah ini adalah seorang tokoh yang dalam sejarah sangat berprestasi, tapi kalau kacamata politik berbeda, tentu jahat terus ini Muawiyah. Sampai kalau kita baca sejarah hadis, itu banyak di antara hadis-hadis palsu itu adalah yang memutuskan Muawiyah, tanda kan orangnya memutuskan, tapi juga ada yang menghakimi Muawiyah. Kalau yang memutuskan ya, para mahasiswa yang belajar ilmu hadis maudhu kan ada. Jadi Rasulullah SAW bersabda nanti akhirat akan tampil Abu, Jibril dan Muawiyah yang memeriksa manusia. Ayo kamu menang penisbah, ayo salat dulu, ayo rakaat siap. Nah itu ada hadis palsu, itu dibikin tentu ada orang yang nanti Muawiyah. Tapi juga sebaliknya mendewa-dewakan, memutuskan, menunjukkan bahwa dia adalah orang yang dikagumi tapi sekaligus dibenci. Nah, konflik pertama ini adalah sipil, perang antara para sahabat. Setelah perang sipil, perang Jamal. Sejak saya nggak tahu pergantian pimpinan kenapa nggak ada rundingan ini. Utsman tidak ada, Ali muncul, sahabat yang sedang umroh di Mekah, secara Isa, Ibnu Zubair, dan tidak tahu nih. Biasanya kalau memilih pemimpin itu istri dan kitanya ini enggak. Allah alam, tapi mungkin Ali mengambil krisis itu karena memang waktu demit di krisis, sedang dalam keadaan krisis. Wallahu alam, tapi itulah jalannya sejarah. Tapi ini yang kemudian menjadi musibah, fitnah awal daripada perpecahan umat Islam. Jadi dari peristiwa itu sampai terbunuhnya Husain yang kemudian disebut dengan peristiwa Karbala oleh Syiah, ini sebetulnya awal perpecahan umat Islam. Jadi kalau kita simpulkan, masalah kepemimpinan politik itu adalah isu pertama yang muncul setelah Nabi wafat, sebelum ada isu-isu yang lain. Dan perpecahan paling pertama umat Islam itu adalah dipicu karena isunya adalah menyangkut pilihan kepemimpinan politik, kepemimpinan politik. Nah, paling tidak diwaspadai oleh kita. Jangan sampai terulang ini. Ternyata dari menurut sejarah yang menyebabkan umat Islam pasca saling perang menyerang itu adalah soal politik. Lihat aja Timur Tengah sekarang bukan soal ini. Soal kepemimpinan Timur Tengah kan, ya satu gantolan ke Amerika, kemudian sering juga ke Amerika, orang Amerika diadu, macam-macam itu aja lah. Nah, ini adalah pertama dampak dari ini selain terbelahnya sikap politik, ternyata
dampak teologis, yaitu membelahnya umat Islam kepada Sunni dan Syiah, yang kemudian sejarahnya ditarik ke belakang. Populerlah pada waktu itu hadis Ghadir Ham menurut kelompok yang tidak terfasilitasi dalam politik Muawiyah, yang situ faktor memenangkan perpecahan politik tidak Umayyah. Mereka menganggap, berpendapat sebetulnya Nabi itu pernah mewasiatkan bahwa setelah Nabi itu pemimpin itu adalah Ali bin Abi Thalib. Itu hadis dari Ghadir Ham yang terkenal, dipersoalkan tentu ini. Kalau begitu Abu Bakar, Umar dan Utsman ini perampok besar. Maka lahirlah itu ekstrim dari kelompok yang menganggap Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Isa, Abu Hurairah dan sejumlah nama yang berseberangan politik adalah merupakan penjahat besar. Teologis jadinya. Nah, ini adalah yang sampai sekarang. Ada yang mengatakan 5:1, ada 4:3, ada yang mengatakan 3:2, 3 Sunni, 2 Syiah. Ada yang mengatakan 4 Sunni, 3/4, 1/4, ada yang mengatakan 2/3, 1/3. Wallahu a'lam, belum ada riset karena yang berat-berat juga banyak. Nah, itu faktanya. Kita nggak bisa menutupi bahwa ada perbedaan, dan perbedaannya teologis, prinsip itu kita harus sikapi. Makanya Pak Nasir dulu mengatakan ini nggak bisa disatukan, ini nggak bisa didialogkan. Sedikit kata Pak Nasir supaya kita ini tentram, jangan bertengkar, mudah saja. Jangan kampanyekan Syiah di masyarakat Sunni dan jangan kampanyekan Sunni di masyarakat Syiah. Itu saja kalau kita ingin rukun. Sebab dialognya beratusan kali dari sejak dulu. Nah, itu pendapat Pak Nasir dan saya setuju dengan pendapat itu. Kalau ingin rukun, sudahlah. Di daerah yang sudah ini sudah aja itu. Pilih aja yang lain. Soal nanti kalau salah benar dan lain-lain, nah, tentu tetap saja masing-masing merasa serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Asia Selatan, dari Afrika, hanya di Indonesia macam-macam. Makanya dulu saya mendapat tugas dari Departemen Agama Pak Dr. Tahir mengenai studi di Jawa Barat tentang kelompok dalam bahasa saudara Nurholis waktu itu sempalan aliran-aliran yang tidak gabung kepada ormas yang sudah ada, tapi berbuat kelompok. Nah itu karena pada waktu itu ada kasus pertama di Istiqomah, ada seorang wanita berjilbab, di sininya bekas sujud tapi merampok uang zakat fitrah. Ketika ditanya nggak ngaku, bawa ke polisi, nggak bisa diperintahkan guru. Dan periksa guru, ternyata gurunya murid saya. Gurunya begitu. Jadi ternyata itu suatu keyakinan halal. ITB waktu itu ada beberapa ratus anak-anak terganggu studinya, beberapa orang yang bego karena punya aliran pemikiran kelompok pada waktu itu yang mengatakan belajar untuk apa, belajar apa matematika, pada keluar tidak belajar, dan ujungnya boleh merampok kepunyaan orang tua, boleh merampok punya aliran-aliran seperti itu. Nah ini adalah aliran. Ternyata banyak. Ada dua secara garis besar. Ya. Satu ada yang disebut harokah. Kalau harokah itu juga harokah gerakan gitu. Jadi ideologis bergerak. Kalau ekstrim pasti mengatakan saya yang benar, orang lain yang sesat. Jadi 100% Islam, 100% kafir. Gitu. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi ada aliran yang disebut tarekat. Kalau tarekat ini pada umumnya tidak eksklusif, tapi tidak agresif. Eksklusif, tidak mau menerima yang lain, imam sendiri, tapi tidak pernah pada umumnya di Allah di luar pengetahuan saya. Tapi pada umumnya adalah santun, sopan, yang dikerjakan adalah fadilah amal, pendeknya hadis yang pahalanya besar itu bagus sekali. Dikir sekali
sekali sibuk gitu dengan segala konsekuensi. Itu banyak di Indonesia sekarang lebih dari 200 menurut hasil penelitian teman saya, lebih 200 macam. Nah, yang menarik tadi saya ingin sambung itu ada debat, ada polemik ilmiah antara tahafudul falasifah dan tahafudul tahafud, sampai dianggap oleh pemikir-pemikir barat itu yang satu merepresentasi rasionalisme Islam dan yang kedua mewakili spiritualisme Islam. Nah, anehnya, bukan aneh barangkali, memang faktanya itu kelompok-kelompok yang sangat habis-habisan menyerang spiritualisme Islam sudah tua jadi juga spiritualisme. Kalau Al-Ghazali memang dia sudah jadi rektor dalam usia di bawah 30 tahun. Jadi kalau sudah rektor kan SMBI dan naik dari perguruan tinggi 40, nah nggak mungkin jadi ketua yayasan. Jadi yayasan agama. Nah, jadi bukan jabatan yang ketiga, itu masalah bagi-bagi gawe. Jadi buku sudah karya tulis luar biasa. Karya Al-Ghazali itu kalau dihitung sehari berapa lembar dengan usia. Jadi dia karena segala-galanya sudah, dan dia tidak ada keinginan untuk kaya. Dia diam di menara sampai meninggal dunia. Kerjanya adalah zikir dan pasrah kepada Allah, tapi tidak pernah minta-minta. Nah, jadi kalau mencari Al-Ghazali harus lahirkan karya seperti ini dulu, dan dikira kalau minta-minta jika di masjid terus atau minta apa tuh. Nah, Ibn Rushd yang sangat keras ternyata dalam usia lanjutnya beliau pun rupanya bergabung mengikuti upacara-upacara tarekat itu, upacara-upacara apa, zikir dan lain-lain. Saya kebetulan punya guru pada waktu saya mengambil S3 di UIN itu ada Pak Harun Nasution. Pak Harun Nasution itu dikenal di UIN itu adalah rasionalis, bahkan beliau dengan bangga sebagai Mu'tazilah. Jadi kalau kita lagi diskusi, kalau pakai dalil ya masuk pakai dalil, orang juga pada tahu. Jadi beliau nggak mau mahasiswanya itu pakai dalil, cuma diskusi ya pakai ayat pertama gitu. Jadi ya gitu, beliau menulis. Bahkan dengan demonstrasi beliau karena orang kan banyak tidak senang dengan anjing di rumah, beliau pelihara jadi herder rumahnya, nggak dikurung nggak di sana aja. Jadi banyak yang macam-macam lah terhadap beliau, faktanya begitu. Tapi Allah menyerahkan beliau yang selalu mengkritik ini, membuat kebijakan lulusan UIN tidak dikirim ke Timur Tengah, kirim ke Barat, kirim ke Mesir, kirim ke Amerika. Itu karena menurut dia adalah kekurangan pemimpin Islam di Indonesia adalah sama seperti tadi, lobat zikir, kurang mikir. Dan itu beliau sampaikan berulang kali. Beliau Allah menyerahkan pada waktu 1 tahun menjelang atau tahun-tahun terakhir beliau akan wafat. Di mana ternyata beliau bergabung dengan Abah Ano di Surabaya, mengikuti qadariyah Naqshbandiyah, disibukkan, diasihkan beliau dengan satu kegiatan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sekian jam. Jadi beliau menunggu fanatik mengikuti qadariyah Naqshbandiyah, kan dari sini ke sini itu. Saya punya pengalaman, saya 40 tahun di IKP, saya tahun 70 banyak yang sinis teman-teman senior saya mengatakan, apa agama diajarkan itu bukan sains, bukan logik, itu belief. Ya, cicingnya ada mas saya, pokoknya mas saya dapat SKT menteri, jadi dosen. Itu sudah hampir puluh terus terang saya ada beberapa teman-teman bekas murid saya gitu. Saya pernah penuh kalau nggak dicarikan ke Pak Iman dalam hati saya itu isinya pasar karena ini harus menjadi mahal dari logik. Saya dimarahi Pak Iman, kamu katanya apa termasuk macam-macam mereka sampai saya nangis ya habis bilang. Tapi apa yang ingin saya sampaikan itu bapak-bapak dunia sangat sinis. Di usia-usia seperti saya 70 tahun yang ada yang jadi itu sudah naik di TV. Itu apa kegiatannya sehari-hari dia bikin berita Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Namanya nggak usah disebut, nanti tinggal di dalam apa-apa.
Profesor kalau kemana-mana mau tasbih, nggak bawa HP, dia sering bawa HP nih. Akhirnya nggak bawa HP. Tasbih pun nggak bawa juga. Jadi karena ada satu hal luar biasa, banyak sejumlah nama-nama yang sudah sebetulnya kan menikmati zikir itu. Nah, sebetulnya menurut belajar Islam itu memfasilitasi. Rek mikir sok dan kudu kieu. Mau zikir silahkan, yang kudu kieu, yang kudu kieu ini adalah tempatnya di wisma sebetulnya. Bukan ketua yayasan. Baik, jadi bagaimana menyikapi perbedaan-perbedaan itu? Pertama, saya kira perbedaan itu ada ajaran di dalam. Pertama, satu perbedaan itu sunnatullah. Yang maha tahu tentang siapa yang benar hanya Allah. Itu penting. Yang maha tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita diberi pedoman untuk bisa menggunakan, menilai mana yang benar, mana yang tidak. Rumusan secara umum Quran menyatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Balikkan kepada Quran dan Sunnah, begitu teori umumnya. Yang satu buka ayat, yang satu pakai nalar ayat. Begitu secara umum begitu. Yang satu ayat dari nah, yang satu ayat dari nah, bubuk dari nah. Di dalam agama kita ada satu rumusan. Rumusan itu begini. Dalam hadis Nabi Bukhari Muslim ketika beliau menyikapi tentang tanaman tentang panen kurma, itu jadi ditunjukkan, yaitu kalau sesuatu urusan itu ibadah makhluk, maksudnya ada akubi umat Nabi bilang sholat yang baik sholat Nabi, kemudian sholat yang baik sholat Nabi, haji yang baik haji yang seperti yang dilakukan Nabi. Tapi kalau urusan dunia seperti menanam kurma, kata Nabi, kamu lebih tahu, gak usah tanya kepada Nabi. Nah ini prinsip. Jadi rujuk ila Quran was Sunnah kalau menyangkut ibadah adalah istiqamah konsisten mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi, yang dicontohkan oleh Nabi. Teorinya mudah, begitu teorinya. Yang kedua, kalau urusan dunia bagaimana? Tidak perlu ada contoh. Dilarang oleh Nabi. Makan apa boleh atau tidak, makan ini boleh, ini tidak boleh, sudah dilarang oleh Nabi. Kalau tidak dilarang oleh Nabi, sudah serahkan kepada kita nalar, tanyakan ke dokter bahaya atau tidak. Tapi kalau sudah jelas dalam Quran, babi, mati, darah dan diri potong bukan atas nama Allah, nggak usah didiskusikan lagi dengan dokter Quran. Tapi kalau sejenis makanan ini halal atau haram, nah itu harus ditanyakan kepada ahli, ini campur dari yang empat itu atau tidak. Kalau tidak campur dengan yang kuat, ya sudah, boleh. Jadi lebih luas, lebih mudah. Nah, ada prinsip lagi dalam ayat yang hakikat yang sama, yaitu kewajiban kita untuk patuh kepada Allah, kepada Rasul dan kepada ulil amri minkum. Nah itu juga menjadi ukuran rujukan. Kalau kita berbeda pendapat soal dunia, kita kembalikan kepada ya, asal menteri hukum dan ininya benar aja. Kemudian selanjutnya, bagaimana kita sama-sama ternyata pakai Al-Quran, beda juga, sama-sama kiai, sama-sama soleh. Gimana itu mengembalikan kepada Quran? Ada rumusan di secara umum begini. Ini pun teman-teman di syariah biasa. Ada dalil itu yang qat'i absolut dan ada yang disebut zanni. Ada qat'i fis-subut dan qat'i fid-dilalah, ada dhanni fis-subut, dhanni fid-dilalah. Ini keberpihakan kita menghadapi berbagai keragaman. Absolut status apa? Quran, hadis mutawatir, hadis yang sahih. Qat'i fid-dilalah, interpretasinya pasti, nggak mungkin ada multi tafsir. Allah Maha Esa, nggak bisa beda pendapat. Kalau tidak mesti. Nabi Muhammad Rasulullah yang terakhir, qat'i disebut, qat'i tidak ada, berbeda, sesat. Nah gitu. Nah itu mudah. Tapi ketika sampai ke sini kita ambil contoh yang agak sensitif. Agak sensitif itu tentang Nabi Isa.
Nabi Isa itu bukan anak Tuhan, pasti disebut atau tidak. Tapi apakah Nabi Isa itu disalib? Ternyata dua pendapat. Ada yang mengatakan disalib, tapi tidak sampai meninggal dunia. Mufti Ali dulu punya pendapat seperti itu. Ada yang berpendapat disalib pun tidak. Ini kenapa jadi begitu? Karena mengartikan wa maqtalahu sepakat, tapi katakan wa masalahu itu artinya dua, menyalib atau membunuh di kayu salib. Ada dua pendapat. Kalau sudah begitu, tinggal diskusi. Berpihak kemana-mana. Di sini tidak bisa kita saling mengkafirkan, tidak bisa, karena interpretasi. Contoh lainnya yang agak sedikit menyangkut keimanan, mungkin Nabi Adam. Nabi Adam itu apakah manusia pertama atau khalifah pertama? Bisa beda pendapat itu, bisa beda pendapat. Tapi alhamdulillah soal-soal begitu sampai sekarang rasanya cuma dalam diskusi terbatas saja, tidak pernah sampai berkelahi soal itu, tidak pernah sampai kali perbedaan interpretasi. Jadi ketika perbedaan pendapat itu adalah ada yang zonni, yang memungkinkan berbeda pendapat, atau yang zonni itu adalah bersumber dari ijtihad. Nah, kalau ijtihad itu Nabi sudah memberikan sebuah landasan. Idza jitahadal hakim, kalau hakim itu berijtihad, dia benar, dia dapat pahala 2. Kalau dia salah, tetap dapat pahala karena dia berijtihad, itu dapat pahala 1. Nah, tapi kalau hakim makan suap, tidak dapat pahala, dapatnya neraka. Nah, ini kepada teman-teman fakultas hukum bahwa ada hadis 2 dari 3 hakim katanya masuk neraka. Yang meninggal ustaz Jadi itu adalah mengenai ijtihad. Sikap politik ijtihad adalah, kalau ijtihad gimana? Ya tergantung niat, tergantung dapat, tergantung akibat. Niat kan naon? Asupkannya jadi anu kan niat naon? Niatnya ibadah ingin berjuang, boleh. Nah, tinggal prosesnya dinilai nanti dan dampaknya. Tapi sudah belum apa-apa, sudah niatnya sudah awal, sudah jelek, ingin merebut jabatan orang lain, tidak dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah niat tidak baik, prosesnya nggak bakalan mulus, ujungnya bisa menyebabkan bahaya karena niatnya tidak baik. Itu perbedaan dalam cara menafsirkan. Jadi rupanya dalam menyikapi perbedaan itu kita harus melihat isunya apa. Isunya. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, dari pengalaman sejarah, perbedaan soal fikih, perbedaan soal yang berkaitan dengan ibadah, bahkan perbedaan ormas, melahirkan ada sedikit konflik, tapi rasanya tidak melahirkan sebuah konflik yang sangat besar sampai saling bunuh-bunuh, kecuali perbedaan yang menyangkut tentang pandangan dan sikap politik tentang kepemimpinan negara. Itulah yang terjadi di Timur Tengah. Mubarasya itu rebutan menjadi raja, rebutan jadi presiden, rebutan jadi kepala negara. Nah itu kenapa sekarang pemahaman Wahabi juga menjadi menjadi dijadikan isu sumber pertengkaran, sumber kekerasan. Sebetulnya bukan pemahaman Wahabinya, akan tetapi ada muatan-muatan politik itu, muatan-muatan kepemimpinan politik. Jadi oleh karena itulah saya kira ketika kita menyikapi perbedaan pendapat itu, pertama kita harus siap beda pendapat. Yang kedua, kita harus ada berusaha melakukan Islam bersutra, melakukan juga berseperdekatan. Dan yang ketiga, kalau tetap berbeda saja, beda keyakinan, ya sudah. Kalau beda agama, terlalu didukung oleh hadir. Kalau beda pendapat sama-sama seagama, seperti ijtihad itu sudah ada seperti itu. Tapi semua sepakat, mazhab fikih, mazhab tasawuf, mazhab ini, yaitu kalau bertengkar dan bermusuhan itu dosa, itu nggak ada beda pendapat. Mazhab manapun sepakat, kalau bertengkar dan bertengkar itu ada bermusuhan itu adalah dosa. Jadi arti itu yang harus kita hindari. Nah, potensi karena itu saya kira banyak sekali. Mari kita kembali kepada satu ajaran sudah tahu mujulat itu.
budayakan tabayun. Kalau kita mendengar informasi tentang seseorang sesama muslim, jangan segera memberikan sebuah vonis, wah saya terima kafir itu. Nah itu jangan, atau si itu ini tetap kita bertabayun, jangan antusimu kaum bijahalat. Jangan sampai kita membenci orang karena salah informasi. Yang kedua, biasakanlah kita menilai orang lain seagama itu dengan menilai manusia dalam proses. Maksudnya begini, orang itu jahat mereka sebelum, tapi hirupkannya ada peluangnya untuk bisa menjadi baik. Artinya semangat dakwah menghadap tetap. Jangan divonis final. Barangkali sama juga kalau orang itu baik, jangan pula divonis final. Nggak perlu tamat ini sejarah hidupnya. Nah inilah yang dikemas dalam sebuah hadis yang katanya hadisnya kurang sahih, tapi rasanya isinya itu tidak salah, yaitu kalau kamu mencintai seseorang, habibaka haudamma. Jangan kalau kamu mencintai seseorang, haudamma enteng-enteng aja, jangan habis-habisan, melainkan yang disebut putus. Karena siapa tahu orang yang kamu cintai sekarang di masa akan datang, dia sebetulnya yang akan merusak, mencelakakan kamu. Begitu sikap kepada teman, kepada pemimpin, kepada siapapun kita. Haunamma, jangan putus, jangan a priori. Dan kalau kamu terlanjur membenci seseorang, menurut hadis itu jangan pula habis-habisan. Siapa tahu orang yang kamu benci sekarang di masa akan datang, dia akan baik kepada kita. Jadi kalau ibu kebul kata kami, jangan habis-habisan. Siapa tahu nanti menjadi bisa. Haunamma kata ini sudah nilai dalam proses maksudnya, sehingga kita tetap ada simpanan sikap gitu kan. Jika sebelum cerita wah kemenjadian bagus, jangan-jangan dia orang yang baik kepada kita. Harus punya kemungkinan alternatif seperti itu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita menghadapi berbagai macam perbedaan pendapat. Selain semangat persaudaraan, tetap harus ada semangat yang namanya islah, meluruskan, membereskan, merukunkan, mendamaikan, mengakrabkan, dan banyak contoh-contoh oleh para tokoh. Saya sering memberikan contoh yang sangat ekstrim. Pak Syamsuri, tokoh Masumi, ya, Aidit, tokoh PKI, waktu itu kalau pidato menyelum itu di konstituen dari sekian itu. Tapi kalau masuk ke rumah pada, aduh, luar biasa, kayak sahabat aja, sama-sama luar biasa, sama-sama perokok, ya. Tapi boleh diikuti perokoknya. Kemudian yang kedua, kita Muhammad Rum itu tokoh Masuni. Tapi kalau datang tidurnya nggak pernah tidur di hotel, tidurnya di rumah ketua partai Katolik. Yang luar biasa, tokoh soleh Muslim, tapi dia sungkan-sungkan tidur di rumah Katolik. Tapi ini nggak usah diikuti, tokoh hotel di mana Ustaz lebih ada. Tapi ini menggambarkan juga besar. Pak Nasir tokoh Masumi, di Lombok tokoh PMI kiri, di Lombok sakit, Pak Nasir yang nunggu, Pak Nasir baca Quran. Nah ini pemimpin. Satu lagi Hamka, 6 tahun di penjara oleh Bung Karno, disetrum oleh komunis di dulu. Tapi ketika ketika Bung Karno meninggal, Bung Hamka yang menjalankan, Hamka yang mengumpulkan anak-anaknya di rumah, membuat statement yang mengagetkan. Saya ragu, apakah di negeri ini akan lahir orang besar seperti bapak kalian? Dia akan milik kita, milik dunia. Dipujinya itu orang yang menjarakan. Ini jiwa besar seperti itu. Jangan beda partai. Saya ingin mengingatkan satu rumah. Ya, antara partai kayaknya karena beda pemilihan begitu. Saya mencapai dengan lumayan mas media lah. Baik, ini saya kira beberapa hal yang sangat global menyikapi tentang perbedaan-perbedaan itu. Kita dihadapkan dengan realitas banyak perbedaan. Mari kita berjiwa besar berbeda, tapi kita berusaha berpihak kepada yang menurut kita itu adalah benar. Jangan juga oportunis gitu. Angin tidak boleh. Kita harus punya pendirian. Apalagi kalau sudah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan selama kurang lebih 1 jam kita tolong ilmu ini mendapat ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tuntunlah kami ke jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang Engkau ridhoi, jalan menuju surga-Mu ya Allah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, terangilah hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu ya Allah, sebagaimana Engkau telah menerangi bumi ini dengan sinar matahari-Mu secara terus-menerus. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kesadaran untuk kembali kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul, sehingga insya Allah walaupun kami berbeda pendapat ataupun mempunyai terdiri atas firqah-firqah ini, tidak akan keluar dari ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul itu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.